Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Baik. Gimana perasaannya hari ini? Tenang. Tenang. Gimana, sudah sarapan semuanya? Ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran olahraga ya. Tapi hari ini kita akan belajar tentang kesehatan. Kalau kemarin kita tentang kebugaran jasmani, hari ini kita akan mengulik tentang kesehatan dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya Bapak, silakan yang mimpi doa dulu. Sultan, silakan kita sebelum mulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini adalah alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Adinda Safitri, Alia Zahra, Ardi, Alessia, Desvita, Prandita, Ine, Karin, Keisha, Kevin, Keila Rizkia, Muhammad Agus, Muhammad Akbar Dwi, Muhammad Al-Hafiz, Muhammad Fahil, Muhammad Masya, Muhammad Firdaus, Muhammad Fulfian, Muhammad Hafiz, Muhammad Ifhali, Muhammad Sultan, Muhammad Wildan, Muhammad Zahir, Muhammad Al-Fahid, Muhammad Riko, Marcella, Marwa, Melinda, Putri Amanah, Raditya Pratama, Tiara Savitri, Trisepti, Zahratul Aini. Oke, semuanya hadir ya pada hari ini. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang bahaya rokok bagi tubuh kita. Sebelum kita memasuki pembelajaran, maka di sini Bapak akan menanya sekilas ya, jauh mana pengetahuan anak-anak terkait
Di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud zat adiktif? Ada yang tahu? Zat adiktif? Gak ada yang tahu? Oke, jadi belum sampai ke sini ya. Nah, jadi mungkin di sini nggak ada yang merokok, jadi nggak tahu apa itu zat adiktif. Agus, Agus? Enggak. Oke, zat adiktif itu ialah zat yang berbahaya yang terkandung di dalam rokok. Ya, selanjutnya, apa bahaya rokok bagi kesehatan? Ada yang tahu? Merusak paru. Oke, merusak paru-paru. Ada lagi? Membuat cepat lelah. Membuat cepat lelah. Boleh. Silakan, napas tidak? Tidak stabil. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, mengapa rokok dapat menyebabkan ketergantungan? Iya, karena mengandung nikotin. Nah, baiklah anak. Ini adalah sekilas ya pertanyaan pemantik atau pertanyaan awal untuk anak-anak sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan membagi kelompok anak-anak ya. Kelompok kita bagi menjadi 4 kelompok. Nanti duduknya berkelompok. Kita hitung 1 sampai dengan 4 ya. Yang 1 nanti kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang 3 kelompok 3, yang 4 kelompok 4. Kita mulai dari sini. 4, 2, 1, 2, 4. Oke,
Suatu zat yang bisa dicatat di buku ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaannya. menghentikan kebiasaan merokok. Bahkan, nikotin adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merokok merasa tidak nyaman dan akhirnya kembali merokok. Hal ini dikarenakan mereka mengalami gejala putus nikotin. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Kandungan kedua adalah tar. Tar dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh. Contohnya adalah arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar ini sifatnya lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yang itu adalah tar, yang juga dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronkiolitis yang bertugas untuk menyerap oksigen. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Karbon monoksida bisa menghasilkan suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan mengganggu kinerja paru-paru. Di dalam darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikat dirinya ke hemoglobin jauh lebih mudah jika dibandingkan oksigen. Dan pada akhirnya, karbon monoksida tersebut menggantikan oksigen. Memang, apa masalahnya sih jika oksigen diganti dengan karbon monoksida? Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas fisik seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen, sehingga dapat berakibat fatal. Selain itu, terdapat suatu zat yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organik acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Nah, kemudian masalah apa aja sih yang bakal muncul bagi remaja yang menjadi perokok? Pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Rokok dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada otak sehingga dapat mengganggu kinerja otak dan bisa berdampak pada penurunan prestasi dan nilai di sekolah. Kedua, lebih sulit sembuh saat sakit. Hal ini dikarenakan rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kemudian, kecanduan. Saat remaja memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya bisa berdampak pada kinerja sekolah dan perilaku. Remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan uap pada gigi. Masalah selanjutnya adalah perkembangan paru-paru bakal terganggu, seperti sesak nafas, serta batuk yang terus-menerus, dahak berlebihan, dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Masalah berikutnya adalah terlihat lebih tua dari usianya. Remaja yang mulai merokok di usia mudanya akan mengalami proses penuaan jauh lebih cepat. Ia akan memiliki garis-garis di wajah serta kulit lebih kering sehingga penampilannya akan lebih tua dibanding usianya. Selanjutnya, masalah pada organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker cervix pun menurun karena merokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi yang penting. Terakhir, gangguan kardiak sekarang. Bagi yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok di lingkungan sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres.
Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Jadi, yuk para remaja, kita sama-sama terbebas dari bahaya rokok. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan zat-zat apa saja yang terkandung di dalam rokok dan apa saja yang menyebabkan atau penyakit apa yang bisa berdampak pada orang yang sering merokok. Nah, di sini dari video tadi siapa kira-kira yang bisa menceritakan? Ceritakan apa sih inti dari video tadi? Nah, siapa? Boleh? Gak apa-apa, cerita aja. Yang kamu lihat tadi apa kira-kira? Boleh, siapa? Siapa? Sultan, boleh tak? Siapa? Boleh, silakan. Berdiri. Dalam video tadi kan tentang bahayanya rokok. Ya, terus apa aja yang kamu lihat di video? Intinya, selain itu, zat-zat yang kamu di dalamnya apa saja? Mobil itu bahan kimia yang Oke, ada nikotin dan tar, berarti ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi boleh dapat ceritakan? rokok mengandung 7.000 bahan kimia. 7.000 membakar rokok pada bahan kimia kan membuat gigi dan kuku menjadi kuning. Masalah yang pertama pada remaja yang mengisap rokok yaitu mengambil prestasi, lebih sulit sembuh saat sakit, kecanduan, munculnya jerawat, perkembangan paru-paru terganggu ketika lebih tua dari usianya, dan masalah pada organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki, gangguan kardiovaskuler, dan masalah kulit lainnya. Terima kasih. Nah, tadi ya, jadi zat-zat yang terkandung dalam rokok tadi ada nikotin. Nikotin itu membuat kita kecanduan. Membuat kita kecanduan untuk ingin terus merokok. Nah, selanjutnya ada tadi tar, ya, yang membuat itu yang rokok-rokok yang sering merokok tuh, nah jari-jarinya kuning biasanya, sama giginya kuning. Yang sering-sering merokok, ya. Terus ada banyak lagi yang lainnya ya, zat-zat adiktif yang terkandung di dalam rokok. Oke, selanjutnya sebelum kita membagikan LKPD, boleh kita akan es briefing terlebih dahulu, ya. Es briefing terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 boleh maju. Ya. Oke, berbaris. Sini kelompok 1, ini kelompok 2, menghadap ke sana. Iya. Oke. Ya. Berbaris ya. Bapak silakan berhitung ke belakang. Hitung ke belakang. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 7, 8, 9. Sini 8, ini 9. Oke, ini adalah semua tim sepak bola ya. Iya, tim sepak bola. Permainannya saat apa? Nanti permainan ini siapa yang disebut nomornya tadi, ingat nomor masing-masing ya. Ada 1, 2, 3 sampai 8.
lalu dipecahkan. Oke, siapa yang pecah duluan berarti skornya 1-0. Oke, silakan mundur 2 langkah ke belakang. Pada siap. Oke, ini adalah tim sepak bola dari kelas 9-10. Kita sambut tim Tiger dan tim Macan. Oke, selanjutnya tim Tiger dengan nomor 21 membawa bola. Bola dioper ke nomor 2. Betul, nanti kaget. Iya. Ya, nomor 2 silakan dioper ke nomor 3, dirambut oleh tim Macan. Tim Macan mengoper bola langsung umpan terobosan ke nomor 8. Silakan nomor 8 disuruh. Cepat, ayo. Kita bola di tengah, silakan nomor 1 mengoper bola ke nomor 3, nomor 3 mengoper bola ke nomor 4, nomor 4 memberikan bola ke sayap dengan nomor punggung 7, silakan nomor punggung 1 membesarkan itu silakan. Kemenangan oleh tim Macan. Selanjutnya tim Lion dan tim pertandingan dimulai. Nah, jadi tim nomor 1 mengoper bola ke nomor 2, nomor 2 melakukan shooting dari jauh, mengoper Mister kawan. Betul. Oke, selanjutnya nomor 2 kembali menguasai bola, dioper ke nomor 3, nomor 3 mengoper ke nomor 4, nomor 4 dioper ke nomor 5, nomor 5 melakukan shooting. Ayo, nomor 5 melakukan shooting. Tim Krokodil sementara unggul 1-0. Oke, Triplik babak pertama habis, lanjut dengan babak kedua. Oke, babak kedua segera dimulai. Tim nomor punggung 8 mengoper ke nomor punggung 9, nomor 9 mengoper ke nomor 7, nomor 7 mengoper ke nomor 1, nomor 1 melakukan shooting. Skornya 1-1. Oke, selanjutnya bola berada di tengah lapangan. Nah, ini adalah babak penentu perpanjangan waktu ya. Oke, selanjutnya tim nomor 1 mengoper bola ke nomor 2, nomor 2 ke nomor 3, nomor 3 terobosan lagi ke nomor 2, nomor 2 menang bola. Oke, skornya 2-1. Pertandingan selesai.
depan ya. Terus di belakang ada tujuan pembelajaran kita. Di selanjutnya ada petunjuk pengerjaan dari tugas kita hari ini. Dan yang terakhir yaitu kita akan membuat yang namanya poster tentang apa stop merokok atau berhenti merokok. Boleh kreasi dari anak-anak masing-masing ya. Saya akan bagikan terlebih dahulu. Nah, ini kelompok beda ya. Ya kelompok layan itu lion tulisannya, bukan layan ini. Layan singa. Dan kalau sudah kita ke tahap selanjutnya. Dan sudah ditulis nama-namanya. Sudah, selanjutnya kita ke lembar kedua. Di situ ada tujuan pembelajaran kita ya, mengidentifikasi bahwa rokok dan zat adiktif yang terkandung di dalamnya. Jadi yang kedua ini menganalisis dampak dari zat adiktif rokok bagi kesehatan tubuh. Nah, petunjuk pengerjaannya silakan dibaca. Yang pertama apa? Ambillah sampel. Nah, belum dibagi rokoknya. Oke, kita bagi ya. Oke, sudah. Yang pertama apa yang pertama? Ambil sampel rokok yang disediakan. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, selanjutnya silakan dibuka, dibedah. Rokoknya silakan dibedah, dibuka. Ya, injak alas kertas, kawan. Injak alas kertas ya. Ya. Injak alas kertas dibuka.
Sudah dibuka? Saya jalan. Ya kita ambil dulu. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, silakan dituliskan di LKPD-nya. Yang ini. Nah, yang kolom ini. Yang kolom ini. Apa saja isinya dalam rokok itu? Ada apa? Ada? Ada apa lagi? Nah, tulis di situ. Ya, tulis di situ. Nah, ditulis di situ ya. Pulsa, ada kertasnya. Ini pulsa apa nih? Permen. Ada tembakau, ada cokek. Silakan tulis. Ya, buka ya. Tembakau. Salah cium, tembakau yang cium. Ya, nanti ya, airnya nanti. Oke, sudah tulis. Sudah? Komponen yang ada di dalam rokok sudah ditulis semua? Sudah. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 2. Tuliskan zat adiktif apa yang terkandung di dalamnya. Ya, silakan komponen yang kedua yaitu zat adiktif apa yang terkandung di dalamnya. Sudah kan lihat video tadi ada apa saja? Nah, silakan ditulis di kolom selanjutnya zat adiktif apa yang terkandung di dalam rokok. Silakan ditulis. Tembakaunya jangan dihamburkan. Nanti kita mau masukin di dalam air tembakaunya. Iya. Oke. Sudah tulis? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, kelompok 4 sudah? Kalau sudah silakan airnya dibuka. Nah, airnya dibuka. Dibuka lebar-lebar ya, dibuka lebar-lebar semuanya. Jangan sampai tumpah, Dibuang. Ya, dibuang sedikit atau kau minum sedikit kayak apa benar? Kaget. Hah? Ya kau minum dulu sedikit. Ini oke, sudah. Ya kalau nggak minum buang ke itu deh, buang ke kotak sampah. Airnya sedikit supaya nggak penuh. Dan kalau sudah, silakan tembakaunya ada tadi kan? Tembakau dan cengkehnya kalian masukkan ke dalam air. Nah, seluruhnya masukkan ke dalam air. Oke. Silakan tembakau dan cengkehnya masukkan ke dalam air. Nah, Berubah lagi ini ya? Oh, dia jadi kayak itu? Iya, wangi itu. ya silakan boleh diaduk dalam peta ya. Boleh. Supaya dia larut, Ya. Nanti kita lihat ya. Kita lihat apakah warnanya akan berubah. Ya. Sudah. Inilah. Nah, sudah.
Ya, kita tunggu 1 sampai 2 menit. Ya, apakah ada perubahan warna? Ada. Perubahan warnanya ada. Warnanya jadi berubah warna apa? Kuning dari warna putih jadi kuning. Nah, coba kamu bayangkan warna kuning itu menempel di paru-paru kamu. Nah, sama hilang. Nah, itu akan membuat paru-paru kita menjadi kotor atau rusak ya. Nah, makanya warna kuning itu adalah warna apa tadi? Zat apa? Zat adiktif kan? Zat ya, yang terkandung di dalamnya. Jadi itu sangat sulit untuk dihilangkan. Jadi jangan coba-coba Gus. Kalau nggak mau paru-parunya kuning seperti itu. Tidak, oke. Selanjutnya silakan dituliskan di zat adiktif. Reaksi apa tadi? Boleh ditambah bawahnya. Reaksinya apa? Ya, ketika air dicampurkan dengan tembakau dan cukai dari rokok, nah silakan tulis reaksinya apa? Oke, sudah. Kelompok sini sudah.
aku. Kami Pak, kami Pak. Ini yang bekerja satu orang, yang lainnya ngapain? Oh sini, oke. Ya silakan posternya dikerjakan. Bagaimana sudah? Sudah selesai? Boleh diwarnain ya, boleh diwarnain. Kalau ada pensil warna, posternya boleh diwarnain. Apa di dekat? Oh itu. Baru tahu gue. Oke, sudah poster? Sudah. Kalau sudah, kita akan presentasikan ke depan ya. Berkelompok. Iya. Enggak, kita acak. Kita acak.
Nah, kita lihat kelompok mana yang akan maju duluan. Oke. Oke, silakan kelompok krokodil. Silakan maju. Silakan teman-teman yang lain didengarkan ya, nggak usah sendiri. Seluruhnya seluruh maju. Seluruh maju. Iya. Silakan ya teman-teman yang di sini. Silakan siapkan pertanyaan untuk teman yang di depan. Nah, ayo maju seluruhnya. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, silakan mulai. Siapa? Spontan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari karya kami tentang bahayanya merokok. Komponen-komponen pada rokok yaitu adalah tembakau, kertas rokok, busa, dan mentol. Zat aktif yang terkandung di dalam rokok, nikotin, bahan kimia, tar, hidrogen, cyanida, perubahan ketika air dicampur. Tembakau, air tersebut yang semula putih menjadi kuning. Berikut inilah gambaran bahayanya merokok. Kita akan dilihat Berapa teman-teman. ratingnya, Bang? Rating berapa? Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian? Ya, Pian, kenapa? Sebutkan 10 itu kandungan dari rokok. Ada 5 maksimal. Yang pertama, nikotin. Yang kedua, bahan kimia. Ketiga, tar. Yang keempat, hidrogen cyanida. Empat, perubahan ketika air dicampur tembakau. Air tersebut yang semula putih menjadi kuning. Ada pertanyaan lagi? Kami akhiri dengan Anyato. Oke,
anggota. 1 Tiara, Ine, Desvita, Marcella, Ardi, Kulfian, Radijal, Hafiz, dan Fadil. Komponen-komponen pada rokok. 1 tembakau, 2 kapas, 3 kertas, 4 rokok. Zat aktif yang terkandung di dalam rokok. 1 nikotin, 2 tas, 3 karbon monoksida, 4 nitrogen. Kebakal yang dicampur air tadi hasilnya seperti memuni. Berikut hasil dari poster kami. Adakah pertanyaan dari teman-teman sekalian? Sebutkan komponen-komponen pada rokok. Poliko. Nah, silakan dijawab. Siapa yang menjawab? Adanya 4 cuman. 1 nikotin, 2 tas, 1 tembakau, 2 kapas, 3 kertas, dan 4 metol. Nah, cukup ya? Oke, kalau cukup silakan ditutup. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lihat apakah kelompok lain atau kelompok macan yang akan tampil duluan. Ya, kelompok silakan siapa yang membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ion. Nama-nama kelompok Ion adalah Alia Zahra, Alia Yuni, Putri Amana, Adinda Safitri, Zahra, Alfarin, Agus, Firdaus, Raditya Pratama. Berikut kami akan menyebutkan komponen-komponen pada rokok. Tembakau, kertas, busa, cetakan, pemanis rokok, dan mentol perasa rokok. Zat adiktif yang terkandung di dalam rokok. 1 nikotin, 2 tar, 3 hidrogen, 4 cyanida, CO, bahan kimia. Bereaksi. Air putih berubah menjadi kuning setelah dimasukkan zat adiktif. Berikut teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Posternya dipamer dulu. Oke, Seki silakan. Silakan bertanya. Mengganggu prestasi di sekolah, membuat imun turun, Terus apa lagi? membuat
nikotin, tas, nitrogen sianida, monoksida. Kami juga telah melakukan eksperimen, yaitu mencampurkan tembakau di dalam air. Bahan warna karena saat tembakau dan cemnya dituangkan ke air, maka airnya akan berubah menjadi kuning kecoklatan karena pengaruh zat aktif tar. Oke, siapa yang akan bertanya? Berapa bahan kimia pada Ya, silakan. berapa bahan kimia pada pembakaran rokok? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ati, yaitu 7.000 bahan kimia. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi anak-anak sudah memberikan ya hasil dari kerja kelompoknya. Maka di kesempatan selanjutnya kita akan mengkonfirmasikan apakah yang ditulis anak-anak itu sudah benar atau belum. Oke, silakan. Next, boleh. Nah, di sini adalah kandungan yang mengapa rokok itu berbahaya. Yang pertama, mengandung kandungan beracun ya. Rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia termasuk nikotin, tar, dan karbon monoksida. Banyak lagi di antara lainnya bersifat karsinogenik. Nah, selanjutnya yang kedua dampak serius bagi kesehatan, yaitu merokok meningkatkan risiko kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, apalagi penyakit pernapasan kronis. Nah, selanjutnya bahaya bagi orang lain. Nah, jadi bukan yang merokok yang bahaya, tapi orang yang di sekitar yang orang merokok itu karena kena asapnya. Nah, asap rokok dapat membahayakan perokok pasti terutama anak-anak dan ibu hamil. Oke, next. Nah, dampak rokok yang pertama satu, sampah filter rokok, botol rokok, ini buang kan? Nah, adalah sampah plastik sehingga sekali pakai paling banyak di dunia, paling banyak ini sampah rokok ini, paling banyak dan butuh lebih dari 10 tahun untuk terurai. Jadi berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya pencemaran udara. Pencemaran udaranya dari apa? Asap rokok. Selanjutnya yaitu deforestasi dan produksi tembakau. Nah, di sini industri tembakau menyebabkan penebangan hutan besar-besaran. Kalau penebangan hutan besar-besaran terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi akibatnya terjadilah longsor, oke, banjir. Nah, selanjutnya, rokok dan generasi muda. Nah, banyak anak muda mulai merokok karena pengaruh lingkungan dan rasa ingin tahu. Pasti kalau merokok tuh pasti nyingok kawan kau. Kerennya aja yang kawan lagi merokok. Ada yang gitu. Nah, tapi dia lupa bahwa rokok ini dapat dapat menyebabkan kita gangguan kesehatan. Oke, selanjutnya next. Nah, ini cara menghindari rokok. Yang pertama, sadari risikonya. Ya, yang pertama kita tahu bahwa rokok ini tidak baik untuk tubuh kita maupun lingkungan atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, hindari tekanan teman sebaya. Hindari bahaya rokok bagi kesehatan dan masa depan. Dan pilihlah temanmu yang tidak merokok. Kalau temannya merokok, pasti melo merokok. Jadi pilihlah teman yang tidak merokok. Oke, selanjutnya. Nah, ini peran dalam mewujudkan dunia
Selanjutnya edukasi komunitas kita dan ikuti komunitas anti rokok. Dukung produk dan tempat yang bebas rokok. Nah, ini contoh paru-parunya. Nah, ini paru-paru rokok, ini tidak. Nah, nanti jangan coba-coba untuk rokok. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira sama nggak ini hasil ini dengan hasil yang kalian buat tadi? Sama ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh, siapa yang berani menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh, siapa? Nggak usah takut salah ya. Nah, siapa saja boleh, jangan takut salah. Oke, siapa? Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, boleh. Ini. Nah, yang lainnya dia. Kesimpulannya adalah rokok bisa merusak organ tubuh kita. Terus lanjut Sultan. Oke. Jadi kesimpulannya rokok dapat merusak tubuh kita. Oke, ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siap. Kita hari ini belajar apa? Nah, coba. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Nah, silakan ini yang sudah kamu pelajari hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang bahayanya merokok. Merokok dapat menyebabkan masalah paru-paru dan tidak hanya menyerang perokok, juga menyerang yang menghirup Oke. Oke, terima kasih Kela. Nah, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada silakan. Hah? Ya, silakan anak-anak. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Jadi silakan nanti bersiap-siap, kita akan keluar ya. Jadi kita tutup kegiatan